Di desa-desa terpencil di Jawa, ada satu sosok yang lebih dulu dipanggil sebelum bidan, sebelum dokter, bahkan sebelum keluarga jauh diberi kabar. Dukun beranak, perempuan tua yang dipercaya menjaga batas paling tipis antara hidup dan mati. Ia bukan sekadar penolong persalinan. Ia penjaga pintu yang hanya terbuka saat seorang bayi hendak lahir ke dunia. Orang-orang bilang setiap kelahiran selalu disertai dua kemungkinan, satu jiwa datang ke atas, satu jiwa mungkin tertinggal di bawah. Selama puluhan tahun, tak pernah ada yang mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan seorang dukun beranak saat ia berbisik pelan di sisi ranjang persalinan. Tak ada yang berani melihat ke bawah kolong tempat seorang ibu berjuang melahirkan. Karena di desa itu, semua orang tahu satu aturan tak tertulis. Jangan pernah mengintip ke bawah ranjang saat proses kelahiran berlangsung. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama membuat aturan itu. Sampai suatu malam, ketika listrik padam, hujan turun tanpa henti, dan seorang bayi lahir tidak sendirian. Malam ketika seseorang melanggar aturan, dan pintu yang seharusnya hanya terbuka sebentar, tidak tertutup sepenuhnya. Di ujung sebuah desa terpencil di pesisir selatan Jawa, berdiri rumah kayu tua yang selalu tertutup rapat saat maghrib tiba. Warga menyebutnya rumah Mbok Sarmi, dukun beranak yang sudah membantu persalinan sejak puluhan tahun lalu. Tidak ada bidan, tidak ada puskesmas yang dekat. Jika seorang ibu hendak melahirkan, nama pertama yang disebut selalu Mbok Sarmi. Konon, tak satu pun bayi yang ditolongnya meninggal. Bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun, ia selalu berhasil. Itulah sebabnya warga mempercayainya sepenuh hati, meski ada satu aturan yang tidak pernah boleh dilanggar, siapapun yang melahirkan dengan bantuan Mbok Sarmi tidak boleh melihat ke bawah ranjang tempat proses persalinan berlangsung. Aku pertama kali mendengar aturan itu saat mengunjungi desa tersebut untuk menengok bibiku yang hamil tua. Suaminya bekerja di luar kota, dan hanya aku kerabat terdekat yang bisa menemaninya. Malam itu hujan turun deras, angin dari arah laut menderu panjang, dan kontraksi bibiku datang lebih cepat dari perkiraan. Tidak ada pilihan lain selain memanggil Mbok Sarmi. Perempuan tua itu datang membawa tas kain lusuh berisi kain putih, gunting kecil, botol minyak kelapa, dan beberapa benda yang dibungkus daun pisang. Wajahnya keriput, matanya cekung tapi tajam. Ia menatapku lama sebelum masuk ke kamar. "Ingat," katanya pelan, "apapun yang terjadi, jangan lihat ke bawah ranjang." Aku mengangguk meski tidak benar-benar mengerti. Persalinan berlangsung lama, bibiku berkeringat, menggenggam tanganku kuat sekali. Mbok Sarmi terus berkomat-kamit membaca doa yang tidak sepenuhnya ku kenal. Bau minyak kelapa bercampur dengan aroma tanah basah dari luar. Tengah malam, listrik padam. Hanya lampu minyak kecil di sudut kamar yang menyala redup. Bayangan tubuh kami memanjang di dinding bambu. Suasana terasa berat, seolah udara ikut menekan dada. Lalu aku mendengar sesuatu. Bukan dari bibiku, bukan dari Mbok Sarmi. Suara pelan seperti gesekan kuku di lantai kayu. Berasal dari bawah ranjang. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya tikus. Rumah desa memang sering didatangi hewan kecil. Tapi suara itu terdengar teratur. Seperti ada yang bergerak perlahan mengikuti arah kaki Mbok Sarmi. Mataku tanpa sadar turun ke lantai. Di sela kain yang menjuntai dari ranjang, kulihat bayangan gelap bergerak. Bentuknya tidak jelas, tapi terlalu besar untuk seekor tikus. Aku menelan ludah. "Jangan!" Suara Mbok Sarmi tiba-tiba tegas tanpa menoleh. Aku tersentak. Ia tahu aku hampir melanggar. Bibiku menjerit lebih keras. Mbok Sarmi menyuruhku memegang bahunya. Saat itulah suara dari bawah ranjang berubah. Bukan lagi gesekan, melainkan seperti tarikan napas panjang yang berat. Lampu minyak bergetar. Aku tak sanggup lagi menahan rasa penasaran. Perlahan, sangat perlahan, aku menunduk sedikit lebih jauh. Di bawah ranjang, dalam remang cahaya, aku melihat sesuatu yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Sepasang tangan pucat merayap di lantai. Jari-jarinya panjang dan kurus, kukunya hitam. Tangan itu tidak menopang tubuh apapun. Seolah hanya sepasang tangan tanpa badan, bergerak mengelilingi ranjang. Di antara kedua tangan itu, terlihat wajah samar menghadap ke atas. Wajah perempuan dengan mata terbuka lebar dan senyum terlalu lebar untuk ukuran manusia. Aku terjatuh mundur tanpa sadar. Mbok Sarmi langsung menatapku tajam. Wajahnya tidak lagi setenang tadi. "Kau melihatnya?" bisiknya. Tangisan bayi tiba-tiba memecah kamar. Bibiku pingsan kelelahan.
Bayi itu lahir dengan selamat. Namun suara dari bawah ranjang tidak berhenti. Tangan-tangan pucat itu kini diam tepat di bawah posisi kepala bayi. Mbok Sarmi cepat membungkus bayi dengan kain putih, lalu mengambil salah satu bungkusan daun pisang dari tasnya dan melemparkannya ke bawah ranjang. Suara itu menghilang seketika, sunyi. Setelah semuanya selesai, Mbok Sarmi mendekatiku. Tidak semua bayi datang sendirian, katanya pelan. Ada yang mengantar, ada yang menunggu. Aku gemetar. Itu apa? Ia tidak langsung menjawab. Yang gagal dilahirkan puluhan tahun lalu. Yang tidak sempat diberi nama. Mereka tinggal di bawah. Mereka ingin ikut keluar. Keesokan paginya, sebelum matahari tinggi, Mbok Sarmi sudah pergi. Bibiku tidak mengingat apapun selain rasa sakit persalinan. Bayi itu sehat, normal, tidak ada yang aneh. Hanya saja, setiap malam tepat tengah malam, ia selalu tertawa sendiri dalam tidur. Tertawa pelan, seperti sedang diajak bermain, dan setiap kali aku menginap, aku bisa bersumpah mendengar suara gesekan pelan dari bawah tempat tidurnya. Seperti ada tangan yang merayap pelan di lantai kayu, menunggu kesempatan berikutnya. Sejak malam kelahiran itu, aku tidak pernah benar-benar merasa tenang setiap berada di rumah bibiku. Bayi itu diberi nama Laras. Wajahnya tenang, matanya besar dan jernih seperti bayi pada umumnya. Siang hari ia tidak berbeda dengan bayi lain. Tidur, menyusu, lalu tertidur lagi. Namun malam hari selalu terasa lebih panjang. Tepat menjelang tengah malam, suhu kamar terasa lebih dingin dari ruangan lain. Jendela tertutup rapat, tidak ada angin masuk, tapi tirai selalu bergerak pelan seperti disentuh sesuatu dari bawah. Laras akan mulai tersenyum dalam tidurnya. Senyum yang perlahan melebar, seolah ia melihat sesuatu yang berdiri di samping ranjangnya. Suatu malam aku memberanikan diri berjaga. Bibiku sudah pulih dan tertidur lelap di kamar sebelah. Aku duduk di lantai, bersandar ke dinding, menatap ranjang bayi. Jam dinding menunjuk pukul 12 tepat. Laras membuka matanya, bukan terbangun seperti bayi biasanya. Tidak ada tangis, tidak ada gerakan kaget. Ia hanya membuka mata dan menatap lurus ke bawah ranjangnya sendiri. Lalu ia tertawa kecil, perlahan, sangat pelan. Ranjang kayu itu bergetar. Bukan goyangan keras, tapi seperti ada sesuatu yang menyentuh bagian bawahnya dari dalam lantai. Aku teringat kata-kata Mbok Sarmi. Tidak semua bayi datang sendirian. Aku menelan rasa takut dan berlutut di sisi ranjang. Aku tidak langsung melihat ke bawah. Aku hanya ingin memastikan tidak ada apapun. Namun bau tanah lembab mulai tercium lagi, sama seperti malam persalinan. Kemudian terdengar suara lirih. Bukan tangisan, lebih seperti bisikan banyak suara yang bercampur menjadi satu. Kata-katanya tidak jelas, tapi nadanya memohon. Laras mengulurkan tangannya ke sisi ranjang, seperti ingin digendong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku refleks mengangkatnya, tubuhnya terasa dingin, terlalu dingin untuk bayi yang baru saja tidur di dalam selimut tebal. Saat aku menggendongnya, sesuatu menyentuh pergelangan kakiku dari bawah. Sentuhan itu lembab dan dingin. Aku meloncat mundur, Laras hampir terlepas dari pelukanku. Dari celah bawah ranjang, kulihat ujung jari pucat perlahan menarik diri ke kegelapan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Pagi itu juga aku mencari Mbok Sarmi ke rumahnya di ujung desa. Rumah kayu itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Pintu depannya terbuka sedikit, tidak ada suara ayam, tidak ada suara orang. Di dalam, ruangan kosong. Kasur tipis di sudut ruangan tergulung rapi. Tas kain lusuhnya tidak ada, seolah ia sudah pergi lama sekali. Seorang tetangga yang lewat melihatku berdiri di depan rumahnya. "Kamu cari Mbok Sarmi?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Tetangga itu menghela napas. "Sudah 3 hari rumah itu kosong," katanya dia pamit. "Mau pergi jauh." 3 hari, padahal 2 malam lalu ia masih ada di kamar bibiku. Darahku terasa dingin. "Mbak tahu dia kemana?" tanyaku. Tetangga itu menggeleng. "Yang saya tahu, Mbok Sarmi itu dulu juga lahir dibantu dukun beranak. Ibunya meninggal saat melahirkan. Sejak kecil dia sering bicara sendiri di bawah kolong rumah panggung mereka." Aku menatap lantai kayu rumah kosong itu. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu yang membuat pikiranku berputar. Bagaimana jika Mbok Sarmi bukan sekadar penolong? Bagaimana jika selama ini ia hanya menjadi penjaga pintu? Dan malam ketika aku melihat ke bawah ranjang, pintu itu terbuka sedikit lebih lebar. Saat aku kembali ke rumah bibiku sore itu, suasana terasa berbeda.
Lebih sunyi, terlalu sunyi. Dari dalam kamar, terdengar tawa kecil Laras. Namun kali ini, ada suara lain yang menyertainya. Tawa yang lebih berat, lebih dalam, dan bukan berasal dari bayi. Sejak hari itu, aku memutuskan tidak pernah membiarkan Laras tidur sendirian. Bibiku mulai menyadari ada yang tidak biasa. Setiap pagi ia menemukan tanah halus di bawah ranjang bayi, seperti sisa tanah kuburan yang kering dan rapuh. Tidak ada celah di lantai, tidak ada lubang. Rumah itu berdiri di atas semen, bukan tanah terbuka. Namun setiap malam, bau lembab itu kembali. Malam ketiga setelah Mbok Sarmi menghilang, Laras menangis tidak seperti biasanya. Tangisnya panjang, serak, dan terdengar seperti dipaksa keluar dari tenggorokan kecilnya. Bibiku mencoba menenangkannya, tapi setiap kali digendong, tangis itu semakin keras. Aku memperhatikan sesuatu. Tangisan itu berhenti setiap kali Laras diletakkan kembali di ranjangnya. Seolah ia lebih tenang ketika berada dekat lantai. Aku memutuskan melakukan sesuatu yang mungkin seharusnya tidak kulakukan. Saat Laras akhirnya tertidur, aku dan bibiku menggeser ranjang bayi itu menjauh dari dinding. Di bawahnya, lantai semen terlihat retak tipis. Retakan itu tidak ada beberapa hari lalu. Bentuknya memanjang seperti garis yang disengaja, bukan pecahan acak. Dari sela retakan itu, keluar butiran tanah basah. Bibiku menutup mulutnya, menahan napas. Retakan itu perlahan melebar di depan mata kami. Tidak ada suara keras, tidak ada getaran besar. Hanya garis tipis yang semakin panjang, seperti sesuatu dari bawah mendorong pelan tapi pasti. Kemudian dari celah gelap itu, muncul ujung jari pucat. Kali ini bukan hanya dua tangan. Lebih banyak, jari-jari kecil dan besar saling bertumpuk, merayap perlahan mencari pegangan di permukaan semen. Kulitnya pucat kelabu, sebagian tampak seperti milik bayi, sebagian seperti tangan orang dewasa yang kurus. Bibiku terduduk lemas. Laras terbangun, dan alih-alih menangis, ia tertawa. Tawa kecilnya terdengar menyatu dengan bisikan dari celah lantai. Kini kata-katanya lebih jelas, seperti banyak suara yang berbicara bersamaan dalam bahasa yang tidak pernah kupelajari tapi entah bagaimana terasa akrab. Aku spontan menarik ranjang bayi menjauh, namun tangan-tangan itu bergerak lebih cepat. Salah satu jari hampir menyentuh kaki Laras sebelum aku mengangkatnya. Retakan di lantai semakin lebar. Dalam celah itu, aku melihat wajah-wajah samar bertumpuk di kegelapan. Mata mereka terbuka, menatap ke atas. Beberapa wajah tampak seperti bayi, beberapa seperti perempuan muda dengan ekspresi kosong. Di tengah kerumunan wajah itu, aku melihat satu sosok yang kukenal. Mbok Sarmi, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Matanya tidak lagi tajam, melainkan kosong. Bibirnya bergerak perlahan, seolah mengucapkan sesuatu. Bukan peringatan, melainkan ajakan. Bibiku menjerit memanggil namanya, namun wajah itu perlahan tenggelam kembali ke dalam gelap. Tangan-tangan pucat masih berusaha meraih permukaan. Aku sadar satu hal yang membuat napasku terasa berat. Mereka tidak mencoba masuk ke atas. Mereka mencoba menarik sesuatu ke bawah. Dan setiap kali Laras tertawa, tangan-tangan itu bergerak semakin dekat. Seolah bayi itu bukan korban, melainkan bagian dari mereka. Retakan di lantai kini membentuk lingkaran tepat di bawah tempat ranjang bayi biasa diletakkan. Seperti sebuah pintu yang selama ini tersembunyi. Dan malam itu, pintu itu hampir sepenuhnya terbuka. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi malam itu aku sadar satu hal yang pasti, jika kami hanya menonton, Laras akan menjadi milik mereka. Bibiku memeluk bayinya erat-erat di sudut kamar, sementara aku berdiri terpaku menatap retakan yang kini membentuk lingkaran sempurna di lantai. Tangan-tangan pucat itu tidak lagi bergerak liar. Mereka kini tersusun rapi di tepian celah, seperti jari-jari yang mencengkeram bibir sumur. Dari dalam gelapnya lubang itu, wajah-wajah samar masih terlihat. Dan di antara mereka, sosok Mbok Sarmi perlahan naik mendekati permukaan. Tubuhnya tidak sepenuhnya utuh. Bagian bawahnya masih menyatu dengan bayangan hitam yang bergerak seperti cairan kental. Matanya menatapku, bukan dengan ancaman, tapi dengan sesuatu yang lebih buruk. Permohonan, sudah waktunya. Bibirnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang sebelumnya kuabaikan. Bungkusan daun pisang yang ia lempar ke bawah ranjang malam persalinan. Aku berlari ke lemari tua tempat Mbok Sarmi sempat menaruh tasnya beberapa waktu lalu. Di sudut lemari, terselip satu bungkusan kecil yang tertinggal.
Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada tanah kuburan yang dibungkus kain putih kecil, beberapa helai rambut bayi, dan potongan ari-ari yang sudah mengering. Aku menoleh ke arah retakan. Wajah-wajah di bawah sana kini bergerak lebih cepat. Tangan-tangan mereka saling mendorong, berebut naik. Laras mulai menangis keras. Tangisnya kini berbeda, bukan tawa lagi. Tangisnya seperti ditarik dari dua arah yang berlawanan. Aku sadar apa yang harus kulakukan, meski tidak sepenuhnya mengerti caranya. Aku berlutut di depan retakan dan melemparkan bungkusan itu tepat ke tengah celah. Untuk sesaat, semuanya diam. Lalu tanah dalam celah itu bergerak seperti tersedot ke dalam. Wajah-wajah itu memudar satu persatu. Tangan-tangan yang mencengkeram lantai mulai retak seperti tanah kering, lalu hancur menjadi debu kelabu. Sosok Mbok Sarmi tetap bertahan paling lama. Ia menatapku sekali lagi. Kali ini tidak ada permohonan. Hanya kelelahan yang dalam. Tubuhnya perlahan tenggelam, terseret kembali oleh kegelapan yang kini menutup seperti air menelan batu. Retakan di lantai menyempit perlahan. Lingkaran itu menghilang, meninggalkan garis tipis yang kemudian lenyap seolah tidak pernah ada. Kamar kembali sunyi. Bau tanah basah menghilang. Laras terdiam dalam pelukan bibiku, napasnya kembali normal. Kulitnya tidak lagi sedingin sebelumnya. Kami duduk lama tanpa bicara. Pagi harinya, lantai kamar terlihat utuh sempurna. Tidak ada tanah, tidak ada retakan. Seolah malam itu hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari desa sebelah. Sebuah makam tua di pemakaman lama amblas membentuk lubang besar di tengahnya. Makam itu milik seorang dukun beranak yang meninggal puluhan tahun lalu karena gagal menyelamatkan bayi dalam persalinan pertamanya. Namanya Sarmi. Sejak malam itu, Laras tumbuh seperti anak pada umumnya. Tidak ada lagi tawa tengah malam. Tidak ada lagi tanah di bawah ranjang. Namun kadang, saat aku menatapnya bermain sendirian, ia suka berhenti dan melihat ke lantai. Bukan dengan takut, melainkan seperti seseorang yang sedang mendengarkan. Seolah di kedalaman yang sangat jauh, masih ada yang memanggil namanya perlahan. Menunggu waktu yang lebih tepat untuk membuka pintu itu kembali. Kami mencoba menjalani hidup seolah semuanya sudah selesai. Retakan di lantai tidak pernah muncul lagi. Bibiku mulai berani memindahkan ranjang Laras kembali ke posisi semula. Rumah terasa ringan, tidak lagi dipenuhi bau tanah lembab yang menekan dada. Beberapa minggu berlalu tanpa kejadian aneh. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Laras tidak pernah takut pada lantai. Saat mulai belajar tengkurap dan merangkak, ia selalu bergerak ke satu titik yang sama di kamar itu. Tepat di tempat lingkaran retakan pernah muncul. Ia akan duduk di sana lama sekali, menepuk-nepuk lantai pelan, lalu tersenyum sendiri. Bibiku menganggapnya kebiasaan bayi biasa. Aku tidak. Suatu sore ketika bibiku pergi ke pasar, aku menjaga Laras sendirian. Ia merangkak ke titik itu lagi. Kali ini ia tidak hanya menepuk lantai. Ia menempelkan telinganya ke semen dingin dan diam. Benar-benar diam. Aku merasakan udara kamar berubah pelan. Tidak dingin, tidak panas. Hanya terasa lebih berat. Laras mengangkat kepalanya dan menatapku. Lalu ia berbisik. Bukan ocehan bayi. Bukan suara tanpa arti. Satu kata yang jelas. Bawah. Darahku terasa mengalir lebih lambat. Ia belum genap 3 bulan. Tidak mungkin ia bisa berbicara. Aku mendekatinya perlahan. Apa yang di bawah, Laras? Ia tersenyum, kemudian menepuk lantai lagi, kali ini lebih keras. Tepukan kecil itu menghasilkan bunyi yang berbeda dari bagian lantai lainnya. Lebih kosong. Aku mengambil sendok logam dari dapur dan mengetuk beberapa bagian lantai. Di luar titik itu, bunyinya padat. Namun tepat di tengah bekas lingkaran, bunyinya hampa. Seperti ada rongga di bawahnya. Padahal rumah itu dibangun di atas tanah padat, tanpa ruang bawah. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku teringat makam tua yang amblas. Terlintas pikiran yang tidak berani kuucapkan keras-keras. Bagaimana jika yang tertutup bukan dihancurkan? Bagaimana jika hanya dipindahkan? Tepat pukul 12 malam, Laras terbangun. Ia tidak menangis. Ia bangun dan duduk sendiri di ranjang kecilnya, menatap lurus ke arah lantai. Aku mendengar sesuatu. Bukan dari bawah ranjang, bukan dari celah lantai, melainkan dari dalam dinding. Seperti aliran tanah yang bergeser pelan, mengitari kamar. Suara itu mengelilingi ruangan, lalu berhenti tepat di bawah titik kosong itu. Laras berdiri berpegangan pada sisi ranjang.
Matanya berbinar, bukan karena takut, tapi seperti melihat seseorang yang dikenalnya datang berkunjung. Lantai di titik itu mengembung sangat halus. Hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat bayangan lampu berubah. Aku berdiri membeku. Tonjolan itu naik perlahan, membentuk lengkungan kecil. Dari bawahnya terdengar suara lirih yang kini hanya satu, tidak lagi banyak. Suara perempuan tua, belum selesai. Laras tertawa kecil, dan untuk pertama kalinya sejak retakan itu tertutup, aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari semua tangan dan wajah yang pernah kulihat. Mereka tidak lagi berusaha menarik Laras ke bawah. Mereka sedang menunggu Laras cukup besar, untuk membuka jalan dari atas. Sejak malam itu, aku tidak lagi menganggap rumah itu aman. Tonjolan kecil di lantai memang kembali rata keesokan paginya, tapi bunyi hampa di bawah semen tidak pernah hilang. Setiap kali diketuk, suaranya tetap kosong. Seperti ada ruang yang sengaja disembunyikan tepat di bawah kamar bayi. Laras mulai tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Di usia 4 bulan, ia sudah bisa berdiri berpegangan tanpa goyah. Di usia 5 bulan, ia mulai mengucapkan kata-kata pendek yang terlalu jelas untuk bayi seusianya. Bukan, mama, atau mam. Kata pertama yang sering ia ulangi adalah, pulang. Bibiku mulai merasa ada yang tidak wajar. Ia membawanya ke bidan di kecamatan. Kata bidan, perkembangan Laras memang cepat, tapi masih dalam batas normal. Tidak ada yang salah secara medis. Yang tidak bisa dijelaskan secara medis adalah kebiasaannya berbicara pada lantai. Setiap sore menjelang maghrib, Laras akan duduk di titik itu dan menggerakkan bibirnya pelan. Seperti sedang mendengarkan lalu menjawab. Kadang ia tertawa kecil, kadang wajahnya serius seperti anak yang sedang dinasihati. Suatu malam, saat hujan turun deras seperti malam kelahirannya dulu, listrik kembali padam. Rumah tenggelam dalam gelap. Aku menyalakan senter ponsel dan langsung menuju kamar. Laras tidak ada di ranjangnya. Jantungku berdegup keras. Bibiku yang menyusul di belakangku hampir pingsan saat melihat ranjang kosong. Kami menemukan Laras duduk di lantai, tepat di tengah titik kosong itu. Ia tidak menangis, tidak bergerak, kedua telapak tangannya menempel di semen, dan garis tipis mulai muncul di sekeliling tubuh kecilnya. Bukan retakan acak, melainkan lingkaran sempurna, sama seperti sebelumnya. Semen itu tidak pecah dengan kasar. Ia terbelah halus, seperti pintu yang digeser dari bawah. Udara dari celah itu naik perlahan, membawa bau tanah basah yang dulu sempat menghilang. Laras menoleh ke arah kami. Wajahnya masih wajah bayi. Tapi matanya bukan lagi mata bayi. Terlalu tenang, terlalu sadar. Sudah waktunya, katanya pelan. Suara itu bukan suara tangis anak kecil. Lebih dalam, lebih tua. Lingkaran di lantai terbuka sedikit demi sedikit. Dari dalamnya tidak langsung muncul tangan-tangan seperti dulu. Yang terlihat justru cahaya gelap, seperti kabut hitam yang bergerak pelan. Di dalam kabut itu, tampak siluet banyak sosok berdiri rapat. Menunggu. Bibiku mencoba menarik Laras, tapi tubuhnya terasa berat, seolah melekat pada lantai. Tangannya seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku teringat satu hal yang belum pernah kupikirkan sebelumnya. Selama ini kami percaya mereka ingin mengambil Laras. Bagaimana jika yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya? Bagaimana jika sejak awal, Laraslah yang menjadi jembatan? Bukan korban, melainkan pintu. Lingkaran itu kini terbuka selebar pelukan orang dewasa. Dari dalamnya, satu tangan perlahan terangkat. Bukan tangan pucat rapuh seperti sebelumnya. Tangan itu utuh, kuat, dan saat menyentuh permukaan lantai, kulitnya tidak hancur. Laras tersenyum lebar. Di belakang tangan itu, samar terlihat wajah Mbok Sarmi sekali lagi. Kali ini ia tidak tampak lelah. Ia tampak lega, seolah sesuatu yang lama terkurung akhirnya menemukan jalan keluar. Dan lingkaran itu terus terbuka, sedikit lagi sebelum cukup besar untuk membuat apapun di bawah sana benar-benar naik ke atas. Lingkaran di lantai kini terbuka hampir selebar pintu kamar. Kabut gelap yang naik dari bawah tidak menyebar liar, melainkan berputar pelan mengelilingi tubuh kecil Laras. Ia masih duduk di tengahnya, kedua tangannya terangkat seolah menyambut sesuatu yang sudah lama dikenalnya. Bibiku menangis memanggil namanya, tapi suara itu seperti tertelan udara yang semakin berat. Aku mencoba melangkah masuk ke lingkaran, namun kakiku terasa sulit digerakkan, seperti menembus lumpur yang tak terlihat. Tangan yang tadi muncul kini mencengkeram tepi lantai dengan kuat. Lalu satu lagi muncul di sampingnya.
Bukan tangan-tangan rapuh yang berebut seperti sebelumnya. Gerakannya tenang, pasti, seolah mereka tahu tidak perlu tergesa. Dari balik kabut, sosok pertama mulai terlihat. Tubuh perempuan tua dengan rambut panjang terurai, wajahnya samar namun semakin jelas setiap detik. Mbok Sarmi berdiri setengah tubuh di atas permukaan lantai, setengahnya lagi masih tertelan gelap. Matanya tertuju pada Laras. "Sudah siap?" ucapnya pelan. Laras tertawa kecil, lalu menoleh ke arahku. Ada kesadaran di sana, bukan kesadaran bayi, lebih seperti seseorang yang mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Di belakang Mbok Sarmi, siluet-siluet lain mulai bergerak maju. Banyak, terlalu banyak untuk dihitung. Mereka tidak lagi merayap seperti makhluk lemah. Mereka berdiri tegak, menunggu giliran untuk naik. Aku sadar satu hal yang membuat tenggorokanku terasa kering. Jika satu saja berhasil keluar sepenuhnya, lantai itu tidak akan pernah bisa tertutup lagi. Aku meraih apa saja yang ada di dekatku dan menemukan botol kecil berisi minyak kelapa sisa ritual persalinan dulu yang masih tersimpan di lemari. Entah kenapa bibiku tidak pernah membuangnya. Mungkin karena takut, mungkin karena ragu. Tanpa berpikir panjang, aku menyiramkan minyak itu membentuk lingkaran baru di luar celah yang terbuka. Kabut gelap bergetar saat menyentuh batas minyak, seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Wajah Mbok Sarmi berubah, bukan marah, bukan takut, kecewa. "Kalian tidak mengerti," katanya. "Yang di bawah tidak ingin menghancurkan. Mereka ingin lahir." Tanah di bawahnya berdenyut pelan, seperti jantung raksasa yang berdetak lambat. Laras tiba-tiba berdiri sendiri tanpa pegangan. Tubuhnya kecil, tapi bayangannya di dinding membesar, membentang hampir memenuhi kamar. Bayangan itu tidak lagi berbentuk bayi. Lebih tinggi, lebih panjang, rambutnya tampak terurai dalam siluet gelap. Aku melangkah maju dan menarik Laras sekuat tenaga keluar dari lingkaran. Saat tubuhnya terangkat, suara dari bawah berubah menjadi gemuruh dalam yang berat. Kabut gelap bergolak, dan tangan-tangan lain mencoba meraih lebih cepat. Minyak di lantai menyala tanpa api. Hanya cahaya tipis keemasan yang membentuk batas. Setiap sosok yang menyentuh batas itu memudar seperti asap tertiup angin. Mbok Sarmi menatapku untuk terakhir kali. "Kalian hanya menunda," bisiknya. Lingkaran di lantai mulai menutup perlahan. Kabut tersedot kembali ke bawah, bersama siluet-siluet yang belum sempat naik. Tangan terakhir menghilang, dan lantai kembali rata, menyisakan garis tipis yang segera pudar. Kamar kembali sunyi. Laras menangis seperti bayi biasa dalam pelukanku. Bayangannya di dinding kembali kecil, wajar, tanpa bentuk aneh. Namun sebelum semuanya benar-benar tenang, dari bawah lantai terdengar satu ketukan pelan. Satu kali, lalu hening. Aku tahu malam itu kami berhasil menutupnya. Tapi seperti yang dikatakan Mbok Sarmi, kami mungkin hanya menunda sesuatu yang memang sudah lama menunggu untuk dilahirkan. Setelah malam itu, tidak ada lagi lingkaran yang terbuka. Lantai kamar kembali keras dan padat. Aku bahkan sengaja memanggil tukang bangunan untuk membongkar sebagian semen di titik itu dengan alasan renovasi kecil. Mereka membongkar hingga cukup dalam. Tidak ada rongga, tidak ada tanah basah, tidak ada ruang kosong, hanya tanah padat seperti bagian rumah lainnya. Bibiku mulai benar-benar percaya semua sudah berakhir. Laras tumbuh seperti anak normal. Ia belajar berjalan, belajar berbicara, tertawa, menangis seperti balita pada umumnya. Tidak ada lagi kata "bawah". Tidak ada lagi kebiasaan menempelkan telinga ke lantai. Kami perlahan berhenti membicarakan kejadian itu. Waktu berjalan hampir 2 tahun. Sampai suatu sore, saat Laras sudah bisa berlari kecil di halaman, ia berhenti di tengah tanah pekarangan. Ia berdiri diam menatap tanah, persis seperti dulu ia menatap lantai kamar. Lalu ia mulai menggali dengan tangan kecilnya. Bibiku tertawa dan menganggapnya hanya bermain. Tapi aku memperhatikan ekspresinya, serius, fokus, seperti tahu ada sesuatu tepat di bawah permukaan. Aku mendekat dan mencoba menghentikannya. Tanah itu masih keras, belum cukup dalam untuk membentuk lubang berarti. Namun saat aku menyentuh permukaan tanah yang ia gali, aku merasakan sesuatu yang tidak wajar. Getaran halus, sangat pelan, seperti denyut nadi. Aku menarik Laras menjauh. Ia tidak melawan, ia hanya menatapku dengan wajah tenang, lalu berkata dengan suara yang sudah fasih seperti anak 2 tahun lainnya. "Belum sekarang." Jantungku terasa berhenti sesaat. Malamnya, aku tidak bisa tidur.
Aku keluar rumah dan berdiri di halaman tempat Laras menggali tadi. Bulan menggantung pucat di langit. Angin laut bertiup pelan. Tanah di titik itu tampak biasa saja. Namun ketika aku menapak di atasnya, ada rasa hangat samar dari bawah. Seperti sesuatu yang hidup, aku tiba-tiba menyadari pola yang selama ini luput dari pikiranku. Retakan tidak lagi muncul di kamar. Karena pintu tidak harus selalu berada di tempat yang sama. Mereka tidak terikat pada lantai rumah. Mereka terikat pada Laras. Dimanapun ia tumbuh, disitulah tanah akan melembut. Disitulah batas antara atas dan bawah menjadi tipis. Dari dalam tanah pekarangan, terdengar satu ketukan pelan. Sama seperti malam terakhir di kamar. Satu kali, aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa mereka sedang mencoba naik. Aku merasa mereka sedang menunggu. Menunggu Laras cukup besar untuk mengerti sepenuhnya siapa dirinya. Dan ketika hari itu tiba, mungkin ia tidak perlu lagi membuka pintu dari bawah. Karena pintu itu akan terbuka dari atas. Perlahan, dengan kesadaran, dan kali itu, tidak akan ada minyak, tidak akan ada lingkaran, tidak akan ada yang mampu menutupnya kembali. Tahun demi tahun berlalu, dan Laras tumbuh menjadi anak yang pendiam namun sangat peka. Di usia 5 tahun, ia jarang bermain dengan anak-anak lain. Ia lebih sering duduk sendirian di halaman, menggambar lingkaran-lingkaran di tanah dengan ranting kecil. Lingkaran yang selalu sama, sempurna. Suatu hari aku bertanya, "Itu gambar apa?" Ia menjawab tenang, "Rumah." "Rumah siapa?" Laras menatap tanah cukup lama sebelum menjawab, "Rumah yang di bawah." Sejak itu, kejadian-kejadian kecil mulai kembali muncul. Bukan retakan besar, bukan tangan-tangan pucat, hanya tanda-tanda halus. Sumur tua di belakang rumah yang sudah lama kering tiba-tiba mengeluarkan air keruh selama 3 malam berturut-turut, lalu mengering lagi. Ayam-ayam peliharaan enggan mendekati titik tanah yang dulu pernah ia gali. Anjing tetangga sering menggonggong ke arah halaman rumah kami tanpa sebab jelas, terutama menjelang tengah malam. Dan Laras mulai berjalan dalam tidur. Pertama kali aku menemukannya berdiri di depan pintu rumah pada pukul 1 dini hari. Matanya terbuka, tapi kosong. Kakinya kotor oleh tanah, meski ia tidur di dalam kamar. Aku menggendongnya kembali ke tempat tidur. Tubuhnya terasa hangat, hampir panas, tapi napasnya stabil. Keesokan paginya, ada bekas jejak kaki kecil mengarah dari kamar menuju halaman. Jejak itu berhenti tepat di lingkaran tanah yang sering ia gambar. Malam berikutnya aku sengaja berjaga. Tepat tengah malam, Laras bangkit dari tempat tidurnya tanpa suara. Ia berjalan perlahan keluar rumah. Aku mengikutinya dari belakang. Ia berdiri di tengah halaman, tepat di atas tanah yang dulu pernah bergetar. Lalu ia berlutut, tangannya menyentuh tanah, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian di kamar dulu, tanah itu merespons. Bukan retak, bukan terbuka, tapi berdenyut, sangat pelan, seperti detak jantung yang kembali menemukan ritmenya. Udara di sekitar kami terasa lebih berat. Langit yang tadinya cerah mendadak tertutup awan tipis. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Laras berbicara pelan, seolah menjawab pertanyaan yang tidak kudengar. Aku ingat, kata-kata itu membuat tengkukku dingin. Ia tidak pernah diberitahu apapun tentang kejadian saat ia bayi. Bibiku dan aku sepakat untuk menyimpannya rapat-rapat. Namun malam itu, ia berdiri perlahan dan menoleh ke arahku. Matanya tidak kosong, justru terlalu sadar. Mereka tidak marah, katanya. Mereka hanya belum selesai. Tanah di bawah kakinya mulai membentuk lingkaran tipis, garis samar yang bercahaya redup seperti urat halus di bawah kulit. Lingkaran itu lebih besar dari sebelumnya, lebih dalam, dan kali ini tidak ada kabut gelap yang memaksa keluar. Sebaliknya, ada tarikan pelan ke bawah. Seolah bumi sendiri sedang menarik napas panjang. Aku menyadari dengan perlahan dan pasti, apa yang dulu terjadi bukanlah upaya mereka untuk keluar secara paksa. Itu hanyalah percobaan. Sekarang Laras sudah cukup besar, cukup sadar, dan pintu itu tidak lagi perlu dipaksa terbuka. Karena yang memegang kuncinya, berdiri tepat di tengah lingkaran itu. Tanah mulai turun beberapa senti, membentuk cekungan halus di bawah telapak kakinya. Laras tidak terlihat takut, ia terlihat seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin yang paling berbahaya bukan yang berada di bawah tanah, melainkan momen ketika seseorang di atas, memilih untuk turun dengan sukarela. Lingkaran di tanah semakin jelas,
garisnya bercahaya redup seperti bara yang tertimbun abu. Cekungan di bawah kaki Laras semakin dalam, perlahan membentuk sumur tanpa dinding. Tanah tidak runtuh berantakan, melainkan turun rapi, seolah membuka jalan yang sudah lama disiapkan. Aku harus pulang, ucap Laras tenang. Aku berlari dan memeluknya dari belakang. Tubuhnya hangat, tapi ada getaran halus yang tidak berasal dari napas atau detak jantungnya. Getaran itu datang dari bawah, menyatu dengan dirinya. Tanah di sekeliling kami berdenyut serempak. Dari dalam cekungan, cahaya gelap naik seperti kabut pekat. Bukan lagi tangan-tangan pucat yang memaksa, melainkan arus yang mengundang. Wajah-wajah samar muncul di dinding tanah yang melingkar. Bayi, perempuan muda, lelaki tua. Semua menatap ke atas dengan ekspresi yang sama, menunggu. Di antara mereka, Mbok Sarmi berdiri paling dekat dengan permukaan. Kali ini tubuhnya utuh, tidak setengah tenggelam. Matanya menatap Laras dengan keyakinan. Jembatan tidak selamanya di atas, katanya pelan. Ia harus menyatu agar jalan terbuka. Tanah di bawah kaki Laras turun lagi. Setengah betisnya kini berada di bawah permukaan. Aku menariknya sekuat tenaga, tapi kakiku sendiri mulai terasa berat, seperti disedot dari telapak. Aku bukan mereka, bisikku pada Laras. Kamu juga bukan. Laras menoleh. Ada keraguan sekilas di wajahnya, seperti anak kecil yang dihadapkan pada dua arah berbeda. Di saat itu, aku teringat sesuatu yang selama ini terlewat. Setiap lingkaran selalu terbentuk karena Laras menyentuh tanah dengan kesadaran. Artinya pintu itu terbuka bukan karena kekuatan di bawah, tapi karena persetujuan di atas. Aku menggenggam kedua bahunya dan memaksanya menatapku. Kamu boleh memilih, kataku tegas. Tidak ada yang memaksa kamu pulang kemanapun. Lingkaran di tanah bergetar lebih kuat. Wajah-wajah di dinding cekungan mulai berubah gelisah. Mbok Sarmi mengangkat tangannya, bukan untuk meraih, melainkan memberi isyarat agar Laras melangkah. Tanah turun sampai lututnya. Laras menutup mata. Udara di sekitar kami terasa seperti tertarik ke dalam bumi. Daun-daun di halaman bergetar meski tidak ada angin. Sumur tua di belakang rumah mengeluarkan air keruh yang meluap pelan. Aku ingat semuanya, bisik Laras. Tapi itu bukan rumahku. Cahaya redup di lingkaran mulai berkedip tidak stabil. Wajah-wajah di bawah tanah memudar satu persatu, seperti bayangan yang kehilangan sumber cahaya. Laras membuka matanya dan menggeleng pelan. Aku memilih di sini. Tanah bergetar keras. Cekungan yang tadi turun rapi kini retak tak beraturan. Kabut gelap tersedot kembali ke bawah dengan arus cepat. Sosok Mbok Sarmi menatap kami terakhir kali. Wajahnya tidak lagi kecewa, melainkan kosong. Jalan akan tertutup, ucapnya. Lingkaran runtuh menutup, bukan perlahan, melainkan dalam satu hentakan kuat. Aku dan Laras terjatuh ke permukaan tanah yang kembali rata, hanya menyisakan bekas lingkaran tipis seperti luka lama. Sumur di belakang rumah kembali kering. Udara terasa ringan, tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi tarikan. Laras menangis untuk pertama kalinya malam itu, tangisan murni anak kecil yang ketakutan setelah mimpi buruk panjang. Aku memeluknya erat. Tanah di halaman tampak biasa. Namun tepat sebelum semuanya benar-benar sunyi, dari kedalaman yang sangat jauh, terdengar suara seperti pintu batu besar yang bergeser menutup. Dan kali ini, tidak ada ketukan yang menyusul. Seolah sesuatu di bawah sana akhirnya menerima pilihan yang dibuat di atas. Setelah malam itu, hidup berjalan perlahan kembali normal. Lingkaran di halaman menghilang sepenuhnya. Tidak ada lagi tanah yang berdenyut. Tidak ada lagi jejak kaki kecil di tengah malam. Sumur tua di belakang rumah tetap kering dan akhirnya kami tutup dengan beton agar tidak lagi menjadi pengingat. Laras tumbuh seperti anak lain seusianya. Ia masuk sekolah dasar, punya teman, tertawa lepas tanpa menatap tanah terlalu lama. Ia tidak pernah lagi menggambar lingkaran di halaman. Yang paling melegakan, ia tidak pernah lagi menyebut kata bawah. Kadang aku memperhatikannya diam-diam, mencari tanda-tanda lama itu. Tapi yang kulihat hanyalah anak kecil yang belajar membaca, yang takut pada gelap, yang memeluk ibunya saat petir menyambar. Seolah semua itu benar-benar telah selesai. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar bisa kuhapus dari ingatan. Pada malam ulang tahunnya yang ke-7, saat semua tamu sudah pulang dan rumah kembali sepi, Laras duduk di teras memandang halaman. Ia tersenyum kecil, bukan senyum aneh seperti dulu. Hanya senyum tenang. Aku tidak dengar mereka lagi, katanya tiba-tiba. Aku terdiam. Bagus, jawabku pelan. Ia mengangguk.
Karena pintunya sudah tidak ada, aku tidak tahu apakah ia benar-benar mengingat semuanya, atau hanya menyisakan serpihan mimpi dari masa kecilnya. Tapi sejak malam itu, tidak pernah ada lagi tanda apapun. Tanah tetap tanah, rumah tetap rumah, dan Laras tetap menjadi manusia. Beberapa orang percaya setiap tempat menyimpan sejarah. Sebagian percaya sejarah itu bisa bangkit kembali. Aku percaya sesuatu yang lain. Bahwa tidak semua yang dibawa ingin menghancurkan. Ada yang hanya ingin diakui. Ada yang hanya ingin diselesaikan. Namun tidak semua panggilan harus dijawab. Kadang keselamatan bukan tentang melawan kekuatan besar, melainkan tentang memilih untuk tidak melangkah mendekat. Pintu itu pernah ada, ia pernah terbuka, dan untuk pertama kalinya, ia ditutup bukan dengan paksa, melainkan dengan pilihan. Jika suatu hari kau berdiri di atas tanah yang terasa hangat tanpa alasan, atau mendengar ketukan pelan dari kedalaman yang tak terlihat, ingatlah satu hal. Tidak semua pintu harus dibuka, dan tidak semua panggilan adalah rumah.